Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari ini dengan memujikan lagu Isilah Mataku dengan Citra Salibmu. Pagi Bapak Ibu umat kekasih Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk bersujud sembah di hadapan hadirat-Nya. Marilah kita menyambutnya dengan penuh sukacita dan kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk sujud menyembah Dia. Mari bersama kita pujikan, masuk rumah-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, dalam perjalanan hidup di dunia ini, ada banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan fokus dalam beriman kepada Tuhan. Untuk itulah, dalam ibadah ini kita kembali belajar mengarahkan hati kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Sekarang dengan penuh kerendahan hati, kita tunduk memuja Tuhan yang telah hadir dalam ibadah ini. Kita puji dan muliakan Dia melalui lagu Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Dengan penuh kerendahan hati kita datang mengaku dosa. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan Sang Maha Agung, siapakah kita ini? Kita hanyalah umat lemah yang berulang kali jatuh dalam dosa dan salah. Hanya oleh anugerah-Nya kita bisa berada di hadapan hadirat-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita dalam doa pengakuan dosa. Ya Bapa yang penuh kasih setia, perkenankan kami mengakui segala kelemahan dan dosa. Ampunilah kami yang berulang kali tidak mampu mengarahkan hati kepada Tuhan. Kala hidup kami penuh dengan suka dan bahagia, kami mudah tergoda oleh kemilau dosa. Kala hidup kami dalam duka dan derita, kami mudah larut dalam cemas dan kecewa. Dari jerat dosa yang mengikat, kami datang memohon belas kasihan Tuhan di dalam Kristus, Tuhan Sang Penebus. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal, membersihkan diriku oleh Bagi saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai dengan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi semua. Damai Tuhan besertamu.
Dalam damai anugerah Tuhan, marilah kita melanjutkan perjalanan hidup dengan berserah penuh kepadanya. Kita angkat pujian, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, 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 waktuku miliknya. Silakan duduk. Sekarang marilah kita mengarahkan hati dan pikiran untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita mohon hikmat dan terang Roh Kudus dalam doa. Ya Bapa, kami mendamba sabdamu mengarahkan langkah kami. Kiranya Engkau berkenan bersabda kepada kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk berkonsentrasi. Dalam hikmat dan terang Roh Kudus, kami siap menyambut Sang Sabda menyapa kami di dalam Kristus, penuntun kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki.
tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kecil saat saya bermain dengan teman-teman, suka melakukan pengsut. Tahu ya, siapa yang menang? Kalau antara jempol dan jentik, orang Jawa bilang, jempol dan kelingking, menang siapa? Pasti semuanya pernah mengalami itu. Dulu saya pikir menang jempol. Bukankah jempol itu gajah? Katanya begitu. Dan kelingking yang kecil ini bagaikan semut. Lah semut musuh gajah, semut lawan gajah, yang pasti menang gajah. Pikir saya semut itu kecil diinjak oleh kaki gajah yang besar, habis sudah. Tapi ternyata dalam permainan pingsut itu, jempol dan kelingking menang mana? Menang yang kecil. Pertanyaan, apakah si kecil apa bisa menang? Dijawab, ternyata pemenangnya adalah kelingking. Kalau antara semut dan gajah, pemenangnya ternyata semut. Nah, ini bagaikan mission impossible. Mungkinkah itu? Tapi dalam permainan ini dikatakan itu kenyataannya. Kelingking menang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu bagaikan semut yang kecil. Kehidupan ini besar. Tantangan hidup ini juga besar. Apalagi di masa pandemi ini, kita mengatakan kesulitan, tantangan hidup itu demikian besar. Kita bagaikan semut di depan gajah yang besar. Apakah kita bisa menghadapinya? Mari kita memperhatikan pengalaman para murid ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam bacaan kita dikatakan bahwa mereka berada di Eremos. Bahasa Yunaninya begitu. Eremos itu adalah tempat yang sunyi, menggambarkan keadaan padang gurun. Tuhan Yesus menyepi. Tuhan Yesus mengajak para muridnya menyepi, tetapi diikuti oleh banyak orang. Dan mereka ikut sampai hari menjelang malam. Dan berapa banyak orang yang ikut? Kita diajak oleh Matius untuk memperhatikan kerumunan orang banyak yang mengikut Yesus itu. Lebih dari 5.000 orang. Dan mereka tentu lapar karena seharian mengikuti Tuhan. Mereka bukan hanya lapar secara fisik, tetapi mereka adalah lapar, rindu kasih Tuhan. Ini sebuah tantangan. Para murid yang kecil diperhadapkan pada kerumunan banyak orang yang sedang lapar. Tuhan Yesus mau melihat apakah para murid melihat ini sebagai sebuah tantangan untuk berkarya melayani mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di malam di hadapan lebih dari 5.000 orang yang lapar, mereka tidak punya cukup makanan. Hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, bayangkan kalau dalam situasi seperti sekarang ini, di tengah tantangan pandemi, krisis ekonomi, di tengah persoalan hidup kita yang besar, kita semacam tidak punya daya, hanya sedikit adanya. Hanya punya uang sedikit, hanya punya kemampuan sedikit. Mungkinkah ini bisa dipakai untuk melayani begitu banyak orang? Saya membayangkan kalau ini sebuah rapat, maka diminta untuk memberikan usulan. Saudara, perhatikan pilihan sikap para murid, usulan para murid, dan sebenarnya mereka bukan sekedar usul,
Saudara perhatikan kata-kata mereka, suruhlah mereka pergi. Itu pilihan mereka. Mereka hendak mengatur Tuhan Yesus. Mereka meminta Tuhan Yesus agar menyuruh orang banyak itu pergi. Itu pilihan mereka. Karena mereka merasa tidak mungkin memberi makan ribuan orang. Kita tidak punya makanan. Apa yang sedikit itu tidak mungkin dipakai untuk memberi makan banyak orang. Bukankah ini pikiran yang realistis dan logis? Mereka mengusulkan sesuatu dengan pertimbangan kemampuan yang nyata. Saudara, kita sering mengatakan atau kita sering mempertimbangkan itu juga, itu manusiawi. Ketika kita mau melakukan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu, apalagi melihat tantangan yang besar, kita mempertimbangkan dengan logika kita. Kita berhitung akan kemampuan kita. Oh, enggak cukup Tuhan, enggak bisa Tuhan. Ini cuma segini Tuhan. Gaji berkurang di masa pandemi. Tuhan, otakku enggak terlalu pandai. Ini soal ini terlalu besar Tuhan. Kita melihat kemampuan kita. Ini realistis. Apakah itu salah? Ya, secara manusiawi itu tidak salah. Tapi lihat apa yang diusulkan oleh Tuhan Yesus. Ada pilihan sikap yang kedua. Pilihan sikap yang kedua adalah Tuhan mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 16. Bagaimana tuh Tuhan? Apakah bisa hanya 5 roti 2 ikan memberi makan ribuan orang? Tidak bisa. Ini tidak realistis. Ini tidak logis. Tapi Tuhan memang tidak dikatakan. Tapi saya menangkap Tuhan mau mengatakan begini, ini perintah. Mau taat atau tidak? Kemampuanmu kecil, apa yang kau miliki sedikit, memberi makan ribuan orang itu memang tidak realistis. Tetapi siapa yang kau lihat? Apakah kemampuanmu ataukah aku? Apakah engkau mau taat? Jadi seringkali kita mengatakan, sulit yo taat kepada Tuhan, angel, susah. Kemampuan saya untuk taat itu selalu berhadapan dengan tantangan yang besar. Contoh ini, kalau yang masih sekolah, saya mau taat tidak nyontek. Tapi ya nanti kalau tidak nyontek, nilai jelek, dimarahi mama, Pak, malu sama teman-teman, besar kan tantangannya. Tapi Tuhan mau bertanya, apakah engkau mau taat? Tuhan mengajak kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan mengarahkan hati kepada Tuhan itu saudara-saudara, itu berarti yang pertama, percaya kepada Tuhan yang lebih besar daripada kita. Dia yang maha kuasa. Perhatikan saudara, ayat 14. Yang kedua adalah setel hatimu seperti hati Tuhan. Tuhan yang selalu punya kasih dan belas kasihan. Tuhan yang selalu bercompassion, berbela rasa. Selalu peduli dan turun tangan. Ayat 14 mau mengatakan ketika orang banyak itu begitu rindu haus akan kasih Tuhan, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mereka baru melihat, murid-murid baru melihat peristiwa itu. Maka mereka diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus. Arahkan hati kepada Tuhan. Kalau engkau baru melihat aku mengasihi mereka itu, aku menyembuhkan mereka dengan kuasaku, apakah engkau percaya bahwa aku lebih besar daripada engkau? Apakah engkau melihat hatiku yang penuh belas kasihan? Menyetel hati, saudara, itu mensinkronkan apa yang kita rasakan dengan hati Tuhan. Kemampuan sedikit,
tantangan besar, kesulitan besar, kita sedih. Itu kalau hanya lihat diri sendiri. Tetapi begitu mengarahkan hati kepada Tuhan, saudara, maka kita mesti percaya bahwa di hadapan kita, di tengah kita ada Tuhan yang lebih besar dari apapun. Dulu ada lagu lama yang mengatakan, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Saudara percaya enggak? Bagi yang mau di CD hari ini, bahwa ketika saudara menghadapi masa depan, di masa depanmu yang penuh tantangan, kalian yang masih studi, bisakah aku melanjutkan kuliah? Apakah orang tuaku di tengah krisis ekonomi di masa pandemi ini masih bisa membiayai aku? Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan ketika engkau melihat tantangan di tengah kondisi begitu banyak orang mengalami kesusahan, setel hatimu seperti hati Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan. Yang ketiga, saudara, apakah itu? B. Lihat ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ketika para murid mengatakan, kami hanya punya sedikit makanan, 5 roti 2 ikan saja. Ayat 18 mengatakan, bawalah kemari, berikan milikmu yang sedikit itu. Kalau Tuhan mau ngomong lebih panjang lebar, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan, berikan milikmu dan hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku cuma punya sedikit, kemampuanku tidak besar. Tapi Tuhan katakan, tidak apa-apa. Yang penting engkau mau menyerahkan kepada Tuhan. Saudara, ini sulit. Kalau kita punya makanan sedikit, kita sendiri belum makan, bayangkan para murid sendiri waktu itu belum makan. Kok diserahkan lah, aku makan opo gitu ya. Saya makan apa? Tapi Tuhan katakan, bawalah kemari, serahkan kepada aku. Tuhan meminta kita memberikan milik dan hidup kita kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengucap syukur atasnya, saudara-saudara. Tuhan memecah-mecahkannya dan kembali melibatkan para murid yang sudah menyerahkan 5 roti 2 ikan itu. Nih, sekarang bagikan kepada orang banyak. Yang keempat, buatlah apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah taat. Taat. Buatlah apa yang Tuhan mau. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyingkronkan, menyetel hati kita seperti hati Tuhan, kita memberikan hidup kita apa yang kita punya kepada Tuhan, maka saudara, itu akan membuat kita bisa taat, melakukan, memperbuat apa yang Tuhan inginkan. Jadi apa artinya mengarahkan hati kepada Tuhan? Kalau di masa pandemi ini kita kenal istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Saudara ingat, saya membuat akronim PSBB berdasarkan pesan firman Tuhan hari ini. Pertama, percaya Tuhan lebih besar dari kita. Mengarahkan hati kepada Tuhan berarti percaya Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan berarti setel hati seperti hati Tuhan. Berikan milikmu, hidupmu kepada Tuhan, beriman sepenuhnya. Kalau engkau mengatakan, terutama untuk teman-teman yang akan CD hari ini, nanti akan menjawab, aku mau komit Tuhan, aku mau ikut engkau, aku mau percaya, berjanji menjadi muridmu. Jangan hanya itu perkataan yang diucapkan di depan jemaat Tuhan saja. Tetapi itu berarti, Tuhan, aku memberikan milikku, hidupku kepadamu, dan karena itu aku mau taat. Buat apa yang Tuhan inginkan, itu menjadi nyata dalam hidup. Apa saudara? PSBB. Dan ketika kita PSBB, percaya, menyetel hati, memberikan milik kita kepada Tuhan dan buat apa yang Tuhan inginkan. Saudara, berarti kita sedang menghayati hidup kita ini
bahwa itu bukan tentang kita saja. Saya hidup ini berarti saya hidup bersama Tuhan, dan hidup ini adalah tentang Tuhan. Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Saya tidak punya banyak kekayaan, tetapi ketika saya menyerahkan apa yang saya punya kepada Tuhan, Tuhan berkarya memberkatinya. Tuhan memberkati 5 roti, 2 ikan menjadi berkat yang melimpah. Tuhan yang berkarya mengubah apa yang tidak mungkin kita kerjakan menjadi sesuatu yang nyata. Hingga itu mengalir berkat bagi banyak orang. Saudara hanya punya kasih yang kecil untuk mencintai Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Walaupun cintamu kecil, maka cintamu akan tumbuh besar dan engkau menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan. Saudara hanya punya kepandaian yang kecil, talenta yang kecil. Serahkan itu pada Tuhan. Karena hidup ini tentang Tuhan. Saudara melanjutkan perjalanan hidup beriman sebagai murid Kristus di masa kita menghadapi tantangan pandemi COVID-19 yang begitu merisaukan banyak orang. Membawa krisis pada kondisi ekonomi, membawa kita harus berpikir ulang bagaimana merancang masa depan. Ada begitu banyak orang mengalami ketakutan. Ada begitu banyak orang resah dan gelisah. Ya, itu kalau melihat hanya kemampuan saya. Kalau saya hanya melihat diri saya, apa yang saya punya sangat kecil. Tetapi sekali lagi kalau kita mengarahkan hati kepada Tuhan, saudara, kita bisa PSBB. Masih ingat apa? Percaya, setel hati, berikan hidupmu milikmu, dan buat apa yang Tuhan mau. Saudara, di masa pandemi ini jangan hanya mengeluh, tetapi mari kita bawa apapun yang masih kita punya. Kita melakukan PSBB, melanjutkan perjuangan hidup beriman sebagai murid Kristus. Sehingga ketika Tuhan meminta kita berkarya sebagai gereja, baik sebagai lembaga maupun sebagai pribadi, ada begitu banyak orang haus kasih Tuhan, rindu pengharapan kepada Tuhan, rindu merasakan kasih Tuhan. Mungkinkah kita berkarya melayani Tuhan? Ini bukan mission impossible. Bersama Tuhan pasti kita bisa melanjutkan perjuangan bersama Tuhan. Ketika kita mengatakan bersama Tuhan pasti bisa, maka saudara di akhir atau di penghujung kebaktian, saat saudara berada dalam liturgi pengutusan dan berkat, saudara akan bisa lebih menghayati kalimat pengutusan. Kalau nanti pengutusannya setiap minggu kita ucapkan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jawabnya apa? Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Saya seringkali saudara memperhatikan umat yang menjawab kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Kayak tidak dihayati gitu. Hari ini ketika kita mengatakan merespon pengutusan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita menyambut kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara mesti ingat, mengarahkan hati kepada Tuhan berarti apa? PSBB. Percaya kepada Tuhan sepenuh hati, setel hatimu sesuai hati Tuhan, berikan milikmu sesedikit apapun yang engkau punya, bahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan buat apa yang Tuhan mau. Amin. Saya mengajak saudara menghayati lagu Mataku Tertuju Kepadamu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mataku tertuju padamu. Bagi saudara-saudara yang bisa lagu ini, mari kita nyanyikan bersama. Segenap hidupku ku serahkan padamu.
membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara, kini saatnya akan dilakukan pelayanan pengakuan percaya atau sidi. Pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saat ini setelah dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia ini. Ia juga akan membarui kita terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan
dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami melalui Kristus. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan saudara-saudari kami ini anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percaya mereka. Mampukanlah mereka terus bertumbuh dan berbuah sebagai murid-murid-Mu di dunia ini. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Saudara-saudara yang akan mengaku percaya, saya minta untuk berdiri. Nyatakanlah iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita. Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawaban saudara Angel Tehupiring? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Abiel Nugroho Putra Lukito? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudari Esterlita Usmana? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Fernando Morientes Wurdanto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudari Jessica Cornelia Hungarta? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudari Joyce Natania Andre? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudari Lydia Kinanti Natania Putri? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudari Liora Theophilia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudari Patricia Febrianti Tantiono? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudari Prudence Sevanya? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Richard Owen Mulya? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudari Stella Trivina? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudari Vanuela Febrina Widya Safira? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Yestoya Lumen Christo Mingus? Ya, saya percaya dan berjanji. Bersama dengan gereja segala abad dan bersama dengan saudara-saudara kita yang akan mengaku percaya, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Angel Tehupiring dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh,
hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Abiel Nugroho Putra Lugito dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Esther Lita Usmana dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Fernando Morentes Surdanto dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Jessica Cornelia Hongarta dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Joyce Natania Andre dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Lydia Kinanti Natania Putri dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Liora Theophilia dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Patricia Febrianti Tantiono dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Prudence Sevanya dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Richard Owen Mulya dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh,
hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Stella Trivena dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Fanuele Febrina Widya Safira dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Yestoya Lumen Christo Minggus dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk, saudara-saudara dipersilakan menghadap ke arah jemaat. Jemaat Tuhan, terimalah saudara-saudari ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Selamat untuk saudara-saudara yang baru mengaku percaya, silakan kembali ke tempat duduk. Mari sekarang kita menaikkan doa syafaat. Ya Bapa, sumber pertolongan kami bersyukur di tengah pandemi ini, Engkau masih memberikan kesempatan bagi saudara-saudari kami untuk mengaku percaya sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus. Kiranya Tuhan terus menuntun kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi murid-murid Kristus yang terus mengarahkan hati kepada Tuhan bersama dengan kami semua umat-Mu. Kami berdoa, biarlah di tengah masa-masa mereka masih harus melanjutkan studi, Tuhan berkati. Juga untuk setiap anak-anak kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami yang masih harus melakukan belajar secara daring, Tuhan Engkau beri ketekunan, Engkau beri semangat. Biarlah Engkau menolong setiap upaya pemerintah untuk memberikan layanan terbaik bagi proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk pemerintah negeri kami dalam upaya penanganan terhadap pandemi COVID-19. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk suasana kehidupan sosial masyarakat, untuk kota-kota tertentu, juga untuk Surabaya dalam persiapan pilkada. Kiranya Tuhan berikan ketenangan hati, Tuhan menolong agar proses demokrasi berjalan dengan baik.
Kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan, para dokter, perawat, dan setiap petugas di rumah sakit yang berjuang masih dengan perjuangan untuk menyembuhkan para pasien dan secara khusus mereka yang terpapar virus corona. Tuhan tolong mereka dengan hikmat, berikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Kami rindu seluruh upaya penanganan COVID-19 dapat berlangsung dengan baik, dan pada saatnya nanti setiap upaya itu boleh membuahkan hasil, juga upaya untuk mewujudkan kerinduan adanya obat atau vaksin yang boleh terus kami nantikan. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan terus berikan semangat, biarlah di masa pandemi, di tengah tantangan dan kesulitan yang ada, gereja-gereja Tuhan terus berkarya, menyatakan kasih Tuhan yang besar untuk dunia yang merindukan kasih Tuhan. Berkati GKI Residen Sudirman, ketika kami masih terus berupaya untuk membangun umat Tuhan dalam kedewasaan iman, hingga mereka terus berbuah. Tuhan, Engkau menolong majelis jemaat, tim hamba Tuhan, pengurus badan pelayanan, hingga semuanya boleh bersatu hati, bergandeng tangan, dengan semangat melakukan tugas panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sekalipun tidak banyak perjumpaan yang bisa dilakukan, sekalipun pelayanan-pelayanan online masih harus dikerjakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam pergumulan hidup masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan pekerjaan Tuhan juga bukakan jalan, yang sedang bergumul dalam kesulitan harus menyelesaikan studi Tuhan berikan hikmat, yang menghadapi persoalan-persoalan lain yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain, Tuhan tetap sertai dan topang. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan segala rencana kegiatan kami selama sepekan mendatang. Apapun yang terjadi, setiap tantangan, kesulitan, setiap karya yang Tuhan nyatakan, biarlah kami sambut dengan sukacita, karena kami percaya bersama Tuhan pasti kami bisa. Kami satukan doa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Ingatlah dalam Roma 11 ayat 36 yang mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan dapat kita berikan dengan cara transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Yang kedua dengan scan QR Code GKI Residen Sudirman. Yang ketiga mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan dalam kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa dipersembahkan di gereja pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Persembahan akan kita iringi dengan memujikan angkatlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari
Mari kita persembahan ini dengan berdoa. Dengan penuh syukur kami menghaturkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan Sang Sumber Berkat. Kiranya persembahan ini memuliakan Engkau di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita melanjutkan perjalanan sebagai murid-murid Kristus dengan sukacita dan bahagia. Dalam komitmen penuh kita muliakan Tuhan dengan berkata, "Ku mau ikut Diko saja Tuhan." Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.